Selamat siang pemirsa, bersama saya Siti Maudila yang akan menyampaikan beragam topik dan berita menarik yang dirangkum dalam liputan Ada Apa hari ini. Berita hari ini mengacu pada pertemuan pertama dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI. Dalam pertemuan ini pemirsa, kami membahas rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan yang sangat penting bagi mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Bapak Adi selaku dosen menjelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan pengembangan dari materi penulisan berita dan artikel sebelumnya. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah pada satu berita yang mencakup unsur 5W1H. Mahasiswa juga diharapkan untuk sering menonton berita dari Indep News yang akan menjadi output di akhir semester. Indonesia, saya Najwa Shihab Sanggara. Perjalanan saya membangun YouTube channel Najwa Shihab Sanggara dimulai pada malam masih panjang. Tim Tiger terus berpatroli menyisir setiap ruas jalan. Setelah penjelasan tersebut, kelas KPI 5A diajak berdiskusi tentang isu-isu terkini di Indonesia. Dalam diskusi ini, mahasiswa diminta untuk mengeluarkan argumen atau pendapat mengenai unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah. Banyak masyarakat mengecam tindakan anarkis dan kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa. Pandangan mengenai tuntutan massa juga beragam. Beberapa mahasiswa setuju dengan tuntutan pembubaran DPR dan pencabutan tunjangan anggota DPR. Sementara yang lain berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang besar. Kerusuhan ini juga berdampak signifikan pada ekonomi di Indonesia. Dalam situasi ini pula, beberapa kampus terpaksa melaksanakan pembelajaran secara daring selama 1 minggu ke depan, akibat dari demo dan kerusuhan yang terjadi. Keputusan ini diambil untuk menjaga keselamatan mahasiswa dan staf pengajar, serta memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung meskipun dalam kondisi yang tidak normal. Di samping itu pemirsa, kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan lapis baja polisi, menjadi pemicu utama untuk unjuk rasa. Kejadian ini memicu kemarahan dan protes masyarakat yang meluas. Di tengah kerusuhan ini pula, terungkap bahwa adanya isu beberapa buzzer yang mendukung pemerintah menerima dana sebesar 150 juta rupiah untuk memperkuat narasi positif di media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan etika dalam penggunaan dana publik, serta pengaruhnya terhadap opini publik. Beberapa anggota DPR terlibat dalam kontroversi dengan pernyataan yang tidak dianggap sensitif, seperti Nafa Urba, Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Masyarakat sangat mengecam pernyataan-pernyataan tersebut sehingga menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan kerugian besar. Beberapa gedung dan fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk pembakaran gedung DPR di beberapa daerah. Dari peristiwa yang terjadi, masyarakat Indonesia menyampaikan 17+8 tuntutan rakyat yang mencakup tuntutan jangka pendek dan jangka panjang, seperti pencabutan tunjangan anggota DPR dan pembentukan tim investigasi independen untuk kasus almarhum Afan Kurniawan. Pemirsa, kejadian ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPR, serta menuntut perubahan signifikan dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia.
Baik pemirsa, di akhir diskusi, Bapak dosen mengingatkan kita untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi oleh situasi yang ada. Beliau menekankan pentingnya menyaring informasi dengan baik dan tidak menelan mentah-mentah, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memecah belah kita sebagai masyarakat Indonesia. Pemirsa, demikianlah berita liputan Ada Apa hari ini. Tetap selalu waspada. Saya Siti Maudilah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.